Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-A'raf yang sudah dijelaskan sampai dengan ayat yang ke-9. Dan ayat yang ke-9 maupun ayat yang ke-8 ini hendaknya menjadi perhatian kita semuanya. Ingat bahwa Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf surat nomor 7 ayat yang ke-8 dan ke-9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Wal waznu, dan timbangan itu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yauma idzin, di hari itu, dan timbangan di hari kiamat itu wahai Rasulullah, al-haqqu, adalah timbangan yang benar, di mana amal-amal manusia akan diwujudkan oleh Allah dengan sesuatu yang berwujud dan dapat mereka saksikan di hadapan mata mereka sendiri dan di hadapan Allah dan para saksi-saksinya. Ingatlah, timbangan amalan di hari kiamat itu adalah benar. Benar ada dan benar timbangan itu, bukan timbangan yang keliru atau salah atau timbangan yang tidak benar, timbangan yang curang. Enggak ada lagi timbangan yang curang di akhirat nanti. Lalu kata Allah, faman thaqulat, maka barang siapa yang berat mawazinuhu, timbangan amal kebaikannya, faulaika, maka itulah mereka, merekalah al-muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Saudara sekalian, dari ayat ini kita mendapatkan setidak-tidaknya ada 3 hal. Pertama, bahwa timbangan amalan manusia itu benar-benar ada, walaupun hari ini, di hari-hari ini kita belum pernah melihatnya. Sebagaimana surga itu ada, walaupun kita belum pernah melihat surga. Dan juga sebagaimana neraka itu benar adanya, walaupun mata kita belum pernah melihat neraka. Maka dari itu saudara sekalian, karena timbangan amal itu benar adanya, dan timbangan itu adalah timbangan yang benar, yang adil, yang tidak curang, dan semua amalan manusia nanti akan ditimbang di atas timbangan tadi, maka marilah kita semuanya berusaha untuk memenuhi timbangan kebaikan kita. Jangan meringankan timbangan kebaikan amal kita, karena Allah berfirman pada kalimat berikutnya, faman thaqulat, maka barang siapa berat mawazinuhu, timbangan amal baiknya,
Maka siapa yang timbangan kebaikannya, kebaikan amalannya itu lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, faulaika, maka itulah mereka, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai manusia, humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, timbangan di hari kiamat itu benar, dan bahwa timbangan amalan yang berat kebaikannya itu akan menyebabkan pemiliknya termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu orang yang berbahagia, al-muflihun, yang bisa diartikan orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang menang atau orang-orang yang berbahagia. Dari kata falaha yaflihu terbentuklah kata al-muflihun. Orang yang menang atau orang yang beruntung atau orang yang sukses atau orang yang berbahagia, kata Allah, itu bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang pangkatnya paling tinggi, bukan orang yang hartanya paling banyak, bukan, kata Allah. Tapi orang yang beruntung. Silakan saudara lihat kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang di akhir ayatnya berbunyi seperti ini. Ulaika humul muflihun, ulaika humul muflihun, ulaika humul muflihun. Ada banyak itu. Nanti saudara bisa lihat di dalam Al-Quran. Ya, yang kalau kita kaji lebih dalam kalimat ayat yang ke-8 ini, khususnya kalimat al-muflihun ini, kata-kata al-muflihun itu ada banyak sekali jumlahnya. Nanti saudara bisa lihat di dalam Al-Quran ya. Di sini hanya saya kemukakan sebagiannya saja. Kata-kata ulaika humul muflihun, ya, muflihun. Itu ada di surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sukses. Orang yang beruntung menurut Al-Baqarah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang-orang yang beruntung. Kemudian ada lagi di surat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'mununa bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, ada di surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 104 yang sering dibaca oleh imam kita. Wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian ummatun, sekelompok orang yang baik-baik. Ummatun lawannya kaumun. Ummatun itu sekelompok orang yang baik, kalau kaum sekelompok orang yang enggak baik. Itu dalam konotasi bahasa Arab pengertiannya seperti itu. Dalam Al-Quran kalau Allah menyebut ummatun itu pasti sekelompok orang yang baik-baik. Kalau Allah bilang kaumun itu berarti sekelompok orang yang enggak baik. Makanya guru kami enggak setuju kalau dibilang para kaum muslimin dan muslimat. Kaum itu untuk orang yang jelek, bukan untuk muslimin dan muslimat. Ya, kalau pidato jangan kaum muslimin dan muslimat, jangan. Kaum LGBT, nah itu benar itu. Ya. Wal takum minkum, dan hendaknya ada di antara kalian ummatun, sekelompok orang yang yad'una ilal khair, mereka selalu mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka selalu memerintahkan kepada yang baik-baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka selalu mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Perbuatan yang baik-baik itu contohnya
Sebagai presiden, hendaknya dia memikirkan rakyatnya, bukan memikirkan kelompoknya, bukan memikirkan partainya, bukan memikirkan pendukungnya atau pencoblosnya, ya, tapi memikirkan seluruh rakyatnya. Itu kalau jadi presiden. Kemudian mengajak rakyatnya kepada kebaikan. Kemudian menyuruh rakyatnya untuk berbuat yang baik-baik dan melarang rakyatnya di perbuatan yang mungkar. Sebagai presiden hendaknya melarang menteri-menterinya untuk korupsi. Kalau jelas-jelas ketahuan sudah korupsinya jelas jemata kepala, kelihatan sudah, gak usah ragu-ragu, suruh KPK tangkap, adili, jebloskan ke penjara, miskinkan hartanya. Itu kalau jadi presiden. Ya, kalau jadi kepala rumah tangga, kita mengajak istri dan anak-anak kita kepada kebaikan. Ajari mereka tentang kebaikan yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keluarga tadi beramal dengannya. Dan si bapak tadi selalu mengajak keluarganya untuk berbuat yang baik-baik. Jangan korupsi, jangan mencuri, ya, berbuat yang baik-baik, bersikap adil, ya, bersedekah, bersedekah. Kemudian menunaikan perintah-perintah Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mengajari mereka untuk mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Bersedekah, bukan korupsi. Kalau korupsi mencuri. Kalau saudara bersedekah dengan harta korupsi, tidak ada pahalanya, tidak diterima oleh Allah sedekah saudara tadi. Ya, maka sedekah itu harus dari barang yang halal. La yaqbalullahu shadaqatan min hulul. Allah tidak menerima suatu sedekah dari barang curian. Ya. Innallaha yaqbalu min halal. Allah itu hanya menerima dari yang halal-halal saja. Jadi itu yang ada dalam surah Ali Imran. Kemudian ada lagi nanti di surat tersebut dalam surah Al-A'raf tadi, ada lagi nanti di surat Al-A'raf ayat 157 dan banyak lagi yang lain-lain. Jadi saudara sekalian, di semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang membicarakan tentang orang-orang yang beruntung, itu bukan orang yang sukses di dunia, bukan sekali lagi bukan. Tapi orang yang sukses di akhirat sana nanti, orang yang berbahagia di akhirat nanti, orang yang mendapatkan kemenangan di akhirat nanti. Di dunianya mungkin kalah, di dunianya mungkin ditembakin seperti orang-orang Palestina ditembakkan oleh orang-orang Israel itu, tentara-tentara Israel itu. Mereka dibunuh, dihancurkan harta mereka. Mungkin mereka bernasib seperti itu, tapi nanti di akhirat mereka itu orang-orang yang berbahagia, beruntung mereka di sana. Kebalikan dengan tentara-tentara Israel yang membunuh manusia dengan kejam itu tadi. Jadi saudara sekalian, banyak ayat dalam Al-Quran itu, ya, semuanya itu selalu menunjukkan kepada hal-hal yang baik, ya, seperti yang kita saksikan di sini. Wal waznu yauma idinil haqq, dan timbangan amal di hari kiamat itu adalah benar. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang di akhirat nanti timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal buruknya, timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosanya, faulaika humul muflihun. Maka itulah mereka orang-orang yang berbahagia, yang beruntung, yang sukses. Kita semua sekarang belum tahu, Pak, amal kebaikannya kita itu sudah lebih banyak daripada amal keburukan kita atau belum. Kita semua belum tahu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nanti tahunya kalau sudah di akhirat. Ya. Itu orang yang timbangan amal kebaikan disebut oleh Allah seperti itu. Kebalikannya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Wa man, dan barang siapa yang khaffat, ringan, mawazinuhu, timbangan amal kebaikannya. Kalau timbangan amal kebaikannya, timbangan pahalanya ringan, yang lebih berat itu timbangan keburukannya atau timbangan dosanya, apa kata Allah? Faulaika alladzina, maka itulah mereka orang-orang yang khasiru
anfusahum, mereka telah merugikan diri-diri mereka sendiri. Jadi kalau yang tadi beruntung, yang ini merugikan diri mereka sendiri, bima kanu bi ayatina yadzlimun. Di antara yang menyebabkan manusia rugi di akhirat adalah menurut ayat 9 surat Al-A'raf ini, orang-orang yang timbangan amal kebaikannya ringan di akhirat nanti itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bukan, jangan menyalahkan orang lain karena nanti di akhirat timbangan kebaikannya ringan, timbangan dosanya yang lebih banyak, yang lebih berat. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Harusnya mereka sholat, mereka enggak sholat. Harusnya mereka ngaji, mereka enggak ngaji. Harusnya mereka sedekah, mereka enggak sedekah. Harusnya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua, mereka tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Harusnya mereka sedekah kepada kerabat-kerabatnya, mereka tidak sedekah kepada kerabatnya. Harusnya mereka berbuat baik kepada tetangganya, tapi mereka mengganggu, berbuat jahat kepada tetangganya. Harusnya mereka taat kepada pemimpinnya, tapi mereka durhaka kepada pemimpinnya. Kalau jadi pemimpin harusnya dia baik, jadi pemimpin yang baik, yang memperhatikan rakyatnya, benar-benar memperhatikan, dilihat benar-benar. Jangan cuma menerima laporan dari menterinya saja. Ya, jangan, dilihat benar-benar gitu loh. Orang punya alat mendeteksi semuanya itu kok. Ini sekarang ini benar kata Rasulullah SAW. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang sesudahnya akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Zaman Pak Jokowi dulu dibilang orang katanya presiden yang paling jelek ini Pak Jokowi. Itu orang yang bilang, saya cuma menyampaikan saja di sini. Dulu orang bilang Pak Jokowi itu orang yang presiden yang paling gak bener itu. Sekarang ini keluar lagi pernyataan orang banyak. Oh baru kali ini orang yang ngomong Pak, saya cuma menyampaikan saja. Baru saya dapati sekarang ini presiden yang paling goblok gitu. Masya Allah, Masya Allah. Hanya menerima laporan dari bawahannya tanpa melihat di lapangan. Kalau Pak Jokowi dulu rajin ke lapangan, katanya nggak pernah di istana. Yang ini di istana terus dan pergi kemana-mana, nggak pernah melihat ke bawah. Itu kata orang-orang. Ya, saya menyampaikan di sini sebagai pelajaran buat kita semuanya. Benar kata Rasulullah SAW. Ya'ti zamanun. Ya, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman, suatu masa kecuali zaman yang sesudahnya adalah lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kecuali kalau mereka kembali kepada agama Allah. Kecuali kalau mereka kembali kepada dinullah dalam kehidupan ini, maka kehidupan yang sesudahnya akan lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Ya, jadi saudara sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita orang-orang yang timbangan amal baiknya ringan karena dia tidak mau beramal soleh yang banyak, tidak mau berbuat baik yang banyak, sehingga timbangan amal kebaikannya ringan. Mereka lebih banyak berbuat dosa sehingga timbangan keburukannya lebih berat. Maka disebutlah mereka oleh Allah faulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka itulah mereka wahai Muhammad orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Sebabnya adalah diantaranya bima kanu, karena adalah mereka itu bi ayatina, kepada ayat-ayat kami, yadzlimun, mereka mendolimi ayat-ayat kami. Mereka berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami. Mereka berbuat sesuatu perbuatan yang menerjang larangan dalam ayat-ayat kami. Ayat-ayat Al-Quran yang isinya larangan malah mereka lakukan. Ayat-ayat Al-Quran yang isinya perintah tidak mereka lakukan. Itu yang dilakukan oleh mereka yang disebut oleh Allah di sini sebagai orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Nah, saudara sekalian, para ulama ahli tafsir dalam membicarakan ayat 8 dan ayat 9 ini, saudara saudara lihat sendiri di sini. Ayat yang 9 ini diterangkan oleh Imam Al-Baghawi dengan penjelasan sebagai berikut. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, wa ulaikal ladzina khasiru anfusahum, maka itulah mereka orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri.
bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka kepada ayat-ayat kami mereka selalu berbuat zalim. Imam Al-Bawi menjelaskan yang dimaksud orang yang berbuat zalim kepada ayat kami, yadhlimun di sini maknanya yajhadun, mereka menentang, membantah ayat-ayat kami. Allah menyuruh sholat, mereka enggak sholat. Ya, Allah menyuruh bersikap adil, mereka zalim. Allah menyuruh mereka mengasihani makhluk, mereka kejam kepada makhluknya. Allah menyuruh mereka memimpin rakyat ini dengan benar, dengan adil, dengan baik. Mereka memimpin rakyatnya dengan semau gue dan menzalimi orang banyak, menzalimi orang-orang miskin. Sementara itu mereka memuliakan orang-orang kaya. Orang kaya mereka muliakan, orang miskin mereka hinakan. Ini kebalikan dengan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya yang kemarin dibacakan oleh Ustaz Haud Huda, ya, Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Itu Rasulullah SAW mencintai orang-orang miskin. Rasulullah SAW itu lebih memperhatikan orang-orang miskin. Kalau ada orang miskin gak datang ngaji, Rasulullah SAW cari-cari mana orang ini, mana si anu ini mana si anu. Yang dicari oleh Rasulullah SAW orang-orang yang miskin. Kenapa gak ngaji? Tapi kalau orang kaya gak ngaji oleh Rasulullah dibiarin, gak ditegur. Kalau orang miskin yang gak ngaji dicari oleh Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW selalu memperhatikan rakyatnya yang miskin. Karena orang yang kaya gak perlu diperhatikan, mereka bisa tahu sendiri kok. Mereka sudah diberi oleh Allah nikmat yang besar, yang harusnya mereka tahu diri kepada Allah. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji. Ya, kalau habis itu mau gak ngaji atau apa karena kesibukan berbisnis, karena urusan bisnis, ya silakan saja. Tapi ingat kembali kepada ngaji, jangan terus bisnis kemudian lupa ngaji, jangan. Ya, jadi begitu Rasulullah SAW maupun Allah Ta'ala maupun Rasulullah SAW mengajari kita untuk mencintai orang-orang miskin. Sampai Nabi Muhammad SAW berdoa di dalam doa-doa, di antara doa-doa beliau berdoa Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan sebagai orang miskin. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Nah kalau kita jangan berdoa seperti itu, gak kuat sampean. Ini untuk Rasul aja ini doa ini, bukan untuk sampean. Oh, sampean Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu hasanah di dunia itu apa? Rumahnya bagus, mobilnya bagus, istrinya bagus, anak-anaknya bagus, nah, apalagi rezekinya bagus, usahanya bagus, rumah tangganya bagus, nah, semuanya serba bagus, baik-baik gitu. Hasanah, bagus. Dan minta di akhirat juga yang bagus, itu untuk kita. Untuk Rasulullah lain. Rasulullah itu beda dengan manusia biasa, ya. Jadi kata Imam Al-Bahawi ayat ini sudah jelas. Ini kalimat ini semua sudah jelas. Yang belum jelas ini loh. Bima kanu yadhlimun, bima kanu bi ayatina yadhlimun. Orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat atau timbangan kebaikannya lebih ringan, itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena mereka berbuat zalim kepada ayat-ayat kami, yaitu yajhadun, menentang. Qala Abu Bakar radhiyallahu an telah berkata, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, hina ketika hadaruhu datang kepadanya al-maut, kematian. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau akan meninggal dunia, karena beliau tahu bahwa beliau akan meninggal dunia, merasa bahwa beliau akan meninggal dunia, itu waktu akan meninggal dunia, menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, berwasiat kepada Umar bin Khattab. Ya, Qala Abu Bakrin telah berkata, Abu Bakar radhiyallahu an semoga Allah ridha kepadanya. Kapan Abu Bakar berkata? Hina ketika hadarahu datang kepadanya, hadir kepadanya al-maut, malaikat maut. Fi wasiyatihi, Abu Bakar berkata dalam wasiatnya, li Umar bin Khattabi,
kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana wasiat Abu Bakar adalah sebagai berikut. Ingat Umar, ingat ya Umar. Umar itu sahabat Nabi yang terdekat sesudah Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW punya sahabat paling dekat dan paling beliau cintai itu Abu Bakar. Sesudah itu Umar. Nah ini kebalikan dengan orang Syiah. Orang yang mengatakan bukan Abu Bakar dan Umar, Ali bin Abi Thalib. Itu ahlul bait itu. Ya sudah biarin lah perbedaan pendapat itu ya. Jadi saudara sekalian, Abu Bakar berwasiat begini, innama, ingatlah wahai Umar, sesungguhnya tiada lain sakulat mawazin. Ingat wahai Umar terhadap beratnya timbangan amal kebaikan. Man sakulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amal baiknya yaumal kiamati, di hari kiamat. Bagaimana caranya supaya timbangan amal kebaikan orang itu berat di hari kiamat? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bittibaihimul haqqa fid dunya. Bittibaihim, dengan mengikutinya mereka al-haqqa, kepada kebenaran, fid dunya, selama mereka hidup di dunia. Umar ingatkan umat ini agar mereka mengingat timbangan amal baik mereka. Karena siapa yang berat timbangan amal baiknya lebih berat, yakni karena mereka selama hidup di dunia ini mengikuti kebenaran, wathiqalihi alaihim, dan beratnya timbangan itu atas mereka. Wahakun, dan benar wahai Umar, limizanin, terhadap timbangan yang yudau, akan diletakkan, fihi, di dalam timbangan itu, al-haqqu, kebenaran. Jadi benarlah timbangan amal itu wahai Umar, dan benar cara Allah menimbang amal kebaikan manusia ghadan, besok di hari kiamat. Ayakuna, bahwa akan ada sakilan, timbangan yang berat dari amalan-amalan manusia. Wa innama, dan sungguhnya tiada lain, kata Abu Bakar selanjutnya, khaffat, ringan, mawazinu, timbangan amal kebaikannya. Dan ingatlah wahai Umar tentang timbangan amal kebaikan yang ringan. Karena man khaffat, siapa yang ringan, mawazinuhu, timbangan amal baiknya, yaumal kiamati, di hari kiamat. Kenapa seseorang itu akan ringan timbangan amal kebaikannya di hari kiamat? Bittibaihim, karena mengikutinya mereka al-batila, terhadap kebatilan, fid dunya, selama hidupnya di dunia ini. Wa hiffatihi alaihim, dan keringanan timbangan itu akan menimpa kepada mereka. Jadi saudara sekalian, jelas di sini menurut keterangan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, walaupun ini bukan hadis, ini pemahaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling tahu soal agama ini. Iman beliau itu iman yang paling agung, paling besar di antara iman seluruh manusia ini. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau saja imannya Abu Bakar ditimbang di dalam satu neraca, kemudian imannya seluruh makhluk itu ditimbang di satu neraca yang satunya, niscaya, kata Rasulullah, timbangannya amal Abu Bakar itu lebih berat daripada timbangan amal manusia seluruhnya. Sudah bayangkan itu, betapa luar biasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahakun, dan benar, limizanin, untuk timbangan yang yudau, akan diletakkan timbangan itu, fihi, padanya, al-batilu, kebatilan. Jadi kalau orang berbuat kebaikan, kebaikannya akan ditaruh di timbangan dan akan berbobot timbangannya, mengalahkan timbangan amal buruknya atau timbangan dosanya. Sebaliknya, kalau timbangan amal kebaikannya itu ringan, karena orangnya selama hidup di dunia ini mengikuti yang batil, kesesatan yang dia ikuti, bukan petunjuk Allah yang benar, bukan petunjuk Rasulullah SAW yang mereka ikuti, sehingga membuat timbangan amal kebaikan mereka ringan. Maka ringannya timbangan amal kebaikan itu adalah benar adanya, di mana nanti akan diletakkan dalam timbangan itu al-batilu, segala kebatilan yang dilakukan oleh manusia itu tadi, ghadan, besok di hari kiamat. Ayakuna, bahwasanya amalan
kebatilan itu adalah khafifan, ringan. Kemudian saudara sekalian, Allah berfirman di ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad, dan sungguh-sungguh, makkannakum, kami telah memberi tempat kepada kalian semua wahai manusia, fil ardi, di bumi ini, wa ja'alna, dan kami telah menjadikan, lakum, untuk kalian, fiha, di bumi ini, padanya, pada bumi ini, ma'ayish, penghidupan, qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Ini ayat yang ke-10 dari surat Al-A'raf ini. Menurut terjemah Kementerian Agama RI diterjemahkan seperti ini, Pak, seperti terbaca di halaman 151 ya. Walaqad makkannakum, dan sungguh kami telah menempatkan kalian, kamu dijadikan kamu, dan sungguh kami telah menempatkan kamu, yang benar kalian bukan kamu. Walaqad makkannakum, dan sungguh-sungguh kami telah menempatkan kalian semua wahai manusia, fil ardi, di bumi itu, wa ja'alna lakum, dan telah kami jadikan untuk kalian, fiha, di bumi itu, di sini jadikan, dan di sana, maksudnya di bumi itu, kami telah jadikan, kami telah sediakan sumber ma'ayish, penghidupanmu. Allah bikin tanah, di dalam tanah ada sumber kekayaan yang bisa digunakan oleh manusia untuk hidup. Ada tambang biji besi, ada tambang nikel, ada tambang batu bara, ada tambang minyak dan sebagainya, ada tambang emas dan lain-lain. Itu semuanya untuk penghidupan manusia. Digali, digunakan untuk kehidupan manusia. Tetapi qalilam ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi kemanusiaan ini dibilang oleh Allah sedikit syukurnya. Nah, jangan-jangan kita termasuk orang yang seperti itu, sedikit bersyukur kepada Allah. Sudah dikasih kesehatan, tidak digunakan kesehatannya untuk beribadah. Giliran sakit, nggak datang ke masjid, nggak sholat ke masjid, nggak ngajar ngaji, kayak yang ngomong ini. Ya, jadi saudara sekalian, mari kita berusaha menjadi orang yang bersyukur, banyak bersyukur. Dengan cara apa? Ya, dengan selalu mengingat semua nikmat Allah, nikmat harta, nikmat sehat. Ketika kita sehat itu nikmat luar biasa, Pak. Nikmat sakit, aduh saya lagi sakit sampai hampir 2 bulan belum sembuh ini. Masya Allah, Masya Allah. Saya masih sabar, baru 2 bulan, belum 3 bulan, belum 4 bulan. Ya, tapi saya kepingin cepat sembuh sebetulnya. Tapi Allah belum kasih juga. Tapi bosan aku minum obat. Datang ke guruku berobat. Guru ngasih obat resep, banyak sekali, 6 macam obat harus kutelan semua. Selama berapa lama, Dok? 4 sampai 6 minggu. Astagfirullahaladzim. Maka aku ngasih resep ke pasienku cuma 10 hari, 15 hari mereka udah menyerah, gak datang lagi. Kenapa? Mahal obatnya. Menyerah mereka. Apalagi sakit stroke. Satu resep untuk orang stroke itu 1,2 juta, Pak, sebulan. Itu kalau Allah takdirkan sembuh, sebulan sembuh. Ya. Ini saya pernah baca satu risalah tulisan. Saya lupa di mana saya baca, tapi ingat benar saya. Ada seorang ulama mengatakan, kalau kamu kepingin rezekimu enggak pernah putus, kata ulama tadi, kamu tulis ayat 10 surat Al-A'raf ini, kamu taruh di dompetmu, kamu taruh di tempat uangmu. Uang di dompetmu enggak akan kering. Coba ini bukan ayat Quran loh ini ya, bukan hadis Nabi ya. Yang ngomong begini ulama.
Jadi saya tidak tahu benar apa enggak ini. Saudara buktikan sendiri coba nanti. Ambil setarik kertas putih, sampai tulis sendiri pakai tangan sampean. Bismillahirrahmanirrahim, sampai tulis. Pakai tangan sampean, jangan minta dituliskan. Nulis sendiri pakai tangan sendiri. Di kertas masukkan ke dompet. Nah, dah. Ini Allah sudah bilang kok. Dan sungguh-sungguh kami telah menempatkan kalian di muka bumi ini, dan kami telah menjadikan untuk kalian di muka bumi ini tempat penghidupan. Qalilam ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Bagaimana penjelasan ayat ini secara lengkapnya? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril mustad'afina wal mujahidina wal mustad'afina fi biladil muslimin, fi Filastin wa fi Iran wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.